Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang saya hormati, kita masih sedang membahas katsayan. Katsayan seperti kita pahami singkatan dari kat pendekatan, sa pembiasaan, yan pelayanan, di mana ini adalah metode dalam merubah karakter anak. Setiap anak itu pada dirinya ada ego, ada sifat ingin mendahulukan, mengutamakan, melebihkan dirinya sendiri. Sehingga kita pun semenjak anak itu masih bayi sudah kelihatan. Bayi dengan bayi didekatkan, itu bukan saling menyayangi, tapi saling berebut. Karena setiap bayi membawa egonya masing-masing. Pertanyaannya, kenapa kok manusia membawa ego? Jawabnya yang pertama, bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah Allah di muka bumi. Tidak mungkin ada pemimpin tanpa ego, tidak mungkin. Seorang pemimpin itu sentral, pusat, sehingga semua perhatian harus ke dia. Maka dia akan memerintah, dia akan menarik perhatian orang ke dirinya. Maka ini ego. Dan seorang pemimpin ingin pendapatnya lah yang dilebihkan. Oleh karena itu, yang buruk itu bukan ego, tapi ego negatif. Yang baik itu adalah ego positif, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ego, menyalahkan di saat kita tidak ego. Maksudnya menyuruh kita ego positif dan melarang kita dari berbuat sebaliknya. Di antaranya adalah ayat yang kita hafal di surat Az-Zariyat ayat 11. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, jaga diri kalian, lindungi diri kalian. Baru setelah itu wa ahlikum, kemudian keluarga kalian dari api neraka. Jadi diri kalian dulu, selamatkan diri kalian selamat baru selamatkan orang lain. Jangan seseorang masih tenggelam ingin menyelamatkan orang, tenggelam bersama. Selamatkan dulu dirimu baru selamatkan orang lain. Ego positif itu orang memberi zakat, memberi sedekah. Dia memiliki harta yang banyak, namun sebahagiannya dia zakatkan, dia sedekahkan. Itu ego positif. Kemudian Allah marah kepada orang yang ternyata tidak punya ego. Sehingga dikatakan, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun.
Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan orang untuk berbuat kebajikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri sehingga tidak diperintahkan diri kalian untuk berbuat kebajikan. Orang saja disuruh berbuat kebajikan, dirinya tidak mau berbuat kebajikan. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian selalu membaca Alkitab. Afala taqilun, tidakkah kalian itu berakal? Jadi orang yang berakal itu ego, berpikir. Nah, oleh karena itu tugas kita menyiapkan anak untuk menjadi pemimpin yang saleh, pemimpin yang layak untuk mengemban amanah Allah, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Karena kalau kita mau bahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang khalifah Allah di muka bumi, maka akan kita dapati banyak ayat, banyak hadis yang mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk menyadari dirimu itu adalah khalifah Allah di muka bumi. Apa misi dari khalifah Allah di muka bumi? Rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang Allah ke alam semesta. Nah, oleh karena itu, karena setiap manusia itu calon pemimpin, maka Allah bekali bekal yang luar biasa, yaitu ego. Nah, ego ini harus menjadi ego positif. Itu tugas berat kita. Oleh karena itu, kita wajib mendidik anak semenjak anak itu masih di kandungan, sampai setelah dilahirkan, terus menjadi anak kecil, menjadi anak besar, menjadi anak remaja, menjadi pemuda, menjadi orang dewasa, dan seterusnya. Nah, di sini kita harus punya metodenya, di mana kita tahu bahwa mengasuh itu bukan mengajar. Mengasuh itu bukan mengajar. Seorang ibu itu pandai mengasuh, tapi seorang ibu itu bukan pakar. Seorang ibu itu bukan ilmuwan. Apalagi seorang ibu diharuskan jadi ulama, maka tidak ada perempuan menikah. Karena KUA pun tidak pernah punya syarat itu. Mau menikah ya, harus jadi ulama dulu, baru menikah. Tidak ada syarat itu. Kenapa? Karena seorang ibu itu tugas utamanya adalah mengasuh. Mengasuh itu bukan mengajar. Orang mengajar itu harus punya ilmu, harus selalu membaca buku, harus memiliki wawasan yang luas. Tapi mengasuh tidak. Nah, yang ingin kita latihkan diri kita bukan mengajar, tapi mengasuh. Sehingga katsayan itu adalah metode kepengasuhan. Bagaimana kita mengasuh anak kecil atau anak besar atau remaja atau pemuda untuk memiliki karakter yang baik, membuang karakter yang buruk. Nah, dari sini kita pun telah sampai kepada pelajaran bahwa kita dengan katsayan itu telah mendapatkan metode caranya. Karena
Metode Katsayan itu sebuah seni. Kita tahu bahwa merubah karakter anak manusia itu seni. Bukan 2 tambah 2 sama dengan 4, bukan. Tapi di sana ada seninya. Kita lihat di saat kita ingin agar kucing yang liar itu jadi kucing kita, jinak kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Maka dekati kucing itu. Beri makanan yang disukainya, beri minuman yang disukainya. Maka setelah dia mendekat, dia makan, dia minum, maka kita usap-usap dia. Kita tunjukkan bahwa kita bersahabat dengan dia. Kita melakukan pendekatan sampai dia jinak kepada kita. Setelah menerima dan percaya, baru kita masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu membiasakan dia. Di mana di saat pendekatan itu berhasil, anak dekat dengan kita. Anak dekat itu apa buktinya? Buktinya 2. Dia menerima kita dan dia mempercayai kita. Menerima itu artinya apa? Menyambut, tidak menolak. Kemudian dia itu percaya kepada kita. Percaya itu artinya apa? Dia tidak ragu-ragu bahwa kita niatnya baik, bahwa kita mencintai dia, menyayangi dia, berempati kepada kekurangannya, bersimpati kepada kelebihannya. Nah, dari sini kita pun melakukan pendekatan. Pendekatan itu ada 2 di sini. Ada yang disebut approach, ada yang disebut touch. Kedua-duanya bisa dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Bersama-sama secara simultan atau sendiri-sendiri, tergantung kepentingannya. Baiklah, kita ingin mempelajarinya sambil berpraktek. Karena metode itu tidak bisa kita pelajari seperti teori, konsep, dipahami, selesai. Tidak bisa. Harus kita menguasainya dengan baik, mampu mempraktekannya dengan baik dan benar. Nah, approach adalah istilah dalam bahasa Inggris yang artinya pendekatan secara umum. Jadi pendekatan secara umum bahasa Inggrisnya approach. Saya melakukan approach kepadanya, artinya saya sedang mendekatinya, sedang mengakrabinya, supaya dia menjadi kawan, tidak menjadi lawan, supaya dia bersahabat dengan kita, tidak menghindari kita, dia mendukung kita, membantu kita, melindungi kita, bukan malah memusuhi kita. Itulah pendekatan. Sehingga pendekatan itu harus ada di nomor 1. Karena ini rahasia keberhasilan dalam merubah karakter anak. Merubah karakter itu berat. Karena karakter yang buruk itu sudah disukai oleh emosi, sudah disukai oleh ego, sudah disukai oleh hawa nafsu. Contohnya anak malas.
bagaimana kita ingin merubahnya menjadi anak yang rajin. Maka artinya kita harus merubah sesuatu yang dia sudah sukai. Malas itu sudah disukai oleh anak. Kenapa? Malas itu kesannya bagus di hadapan anak itu. Malas itu bermalas-malasan, tidak kena beban kewajiban, enak-enakan. Yang lain pada repot, dia malah duduk-duduk, tidur-tiduran, bermalas-malasan. Enak kan orang malas itu? Padahal kalau seorang anak itu sadar, tidak ada orang mendapatkan sesuatu dengan malas. Dunia ini bukan tempatnya orang malas. Dunia ini orang malas itu akan sengsara. Yani orang bilang dalam pepatah yang sangat terkenal, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Itu telah dipahami dengan baik oleh bangsa ini. Tapi orang malas itu berusaha merusaknya. Dirusaknya pepatah tadi dengan mengatakan berenang-renang ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Dirusaknya pepatah itu. Sehingga kita lihat itu banyak orang yang ingin cepat kaya, ingin cepat sukses dengan segala cara, sehingga berbohong ke sini, menipu ke sana, melakukan banyak akal-akalan untuk mendapatkan apapun dengan menghalalkan segala cara. Nah, itu akibat dari malas. Ini sekedar contoh. Sehingga anak yang punya persepsi buruk tentang malas, dia menganggap malas itu adalah senang. Malas itu adalah sesuatu yang enak. Sedangkan rajin dan kerja keras itu bodoh, beban. Sehingga dia dorong orang untuk mengerjakan pekerjaan dan dia enak-enak tumpang kaki, duduk di kursi malas. Iya atau tidak? Sampai kursinya pun ada, namanya kursi malas. Iya. Jadi kita lihat bahwa yang kita rubah itu sesuatu yang berat, sesuatu yang sudah disukai oleh hawa nafsu, sesuatu yang sudah dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Kalau belum iya, maka kita masih mau berdiskusi. Bukankah malas itu pada diri anak yang malas adalah suatu kemenangan? Atau bukan? Coba, saya ingin dengar antum bicara. Fenomena anak malas itu apa sih? Ada mikrofon gak ya? Kita kasih hak. Ya silakan. Ayo ambilkan mikrofon. Kita dialog. Kalau kita nggak memahami persoalan, kita nganggap tidak ada masalah. Padahal kita punya persoalan. Kita melihat gejala malas ada di mana-mana.
Ini kita hidup di zaman anak-anak ini yakni senangnya main game, dan kalau sudah main game lupa siang, lupa malam, lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa BAB, lupa BAK. Ya atau tidak? Gila-gilaan ini di zaman kita ini. Silakan, siapa yang bisa bicara menuturkan apa sih fenomena malas itu? Ya, dia menyenangi tidak bekerja, senang atau tidak dia? Kok diam? Si anak itu lagi bersikap tidak mau kerja. Dorongannya karena menyenangi tidak bekerja atau senang bekerja? Nah ini persoalan. Kita mau memperbaiki sesuatu yang kita tidak sadari. Nggak mungkin kita bisa memperbaiki. Anak malas itu suka kepada kemalasannya atau tidak? Nah itu yang mau kita pahami. Anak malas itu suka bekerja atau tidak? Dia menganggap orang bekerja itu pintar apa bodoh? Dia melihat ada orang kerja ini, itu dilihatnya sebagai orang pintar apa orang bodoh? Orang bodoh. Itu persepsi dia. Sehingga di saat dia kosong orang kerja, dianggap saya menang. Kenapa? Saya nggak kena beban, orang itu kena beban. Bodoh amat dia. Kalah, saya menang. Iya atau tidak? Tolong dong ditangkap ini. Karena di sini ada persoalan. Karakter yang buruk itu sesungguhnya persoalan. Karakter yang buruk itu bermula dari ego negatif. Kita harus sadari itu. Kita harus rubah ego negatif itu untuk menjadi ego positif. Bisa ditangkap atau tidak ini pelajaran ini? Nah, jadi kita itu melakukan pendekatan lebih dahulu. Baru pembiasaan, karena pembiasaan itu pembebanan. Membiasakan anak untuk rajin, membiasakan anak untuk bekerja, itu beban buat anak. Tidak mungkin kita memulainya kalau kita belum berhasil mendekatinya. Kita harus dianggap oleh anak sebagai pahlawan. Oh Masya Allah, kawan kita ini datang kepada saya. Dia suka kepada saya. Dia ingin memberikan sesuatu yang menguntungkan buat saya. Sehingga dia menyambut. Ini harus di depan, pendekatan itu harus di depan. Sehingga kita terkesan bahwa kita ini bersimpati kepada kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Dan kita berempati, merasa iba kepada kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Itu yang harus dikedepankan. Pendekatan dulu, baru pembiasaan. Kalau pendekatan belum berhasil, jangan dimulai pembiasaan. Karena pasti ditolak. Kita ini sebagai orang tua senangnya nyuruh-nyuruh. Padahal anak nakal itu sangat disukai oleh anak kita. Kenapa anak nakal nggak nyuruh-nyuruh? Anak nakal itu mengajak anak kita itu senang-senang, hiburan-hiburan, berkawan, berdiskusi, berdialog. Anak kita sangat dekat dengan anak nakal.
Kenapa? Karena sangat menerima, sangat percaya kepada anak nakal itu. Dan kita tidak sadar bahwa kita ini sedang bersaing. Dalam hal pendidikan, ingat guru dan orang tua itu sedang bersaing melawan siapa? Melawan anak nakal yang ada di sana itu. Sementara anak nakal itu jumlahnya sangat banyak. Nah, kita belum melakukan pendekatan sudah nyuruh-nyuruh. Bosan saya kalau di rumah, lagi-lagi disuruh, lagi-lagi disuruh. Lari dia dari rumah, ya atau tidak? Dikit-dikit larangan, dikit-dikit perintah. Apaan katanya? Maka main dia, kumpul dengan anak nakal, ya atau tidak? Nah, kenapa? Jawabnya karena kamu gagal melakukan pendekatan, sehingga anakmu itu tidak menyukai engkau. Anakmu itu tidak menerimamu, tidak mempercayaimu, tidak menganggap engkau itu pahlawan, tidak menganggap bahwa engkau itu adalah orang yang bersimpati kepadanya, berempati kepadanya, berpihak kepadanya, menguntungkannya. Tidak ada kesimpulan itu. Tahu-tahu main suruh, main larang, tidak diterima oleh anak. Ini bisa diterima atau tidak? Nah, maka dalam mendekati kita harus melakukan approach. Nah, approach itu tadi seperti dikatakan, secara umum approach itu adalah pendekatan. Karena approach itu bahasa Inggris yang artinya pendekatan secara umum. Namun dalam pembahasan kita tentang katsayan itu, bahwa approach itu sesuatu yang spesifik, sesuatu yang tertentu, yaitu dialog, yang dengan kata lain ngobrol. Itu pendekatan yang disebut dengan approach. Kita ngobrol, kita ketawa ketiwi dengan anak, kita bersahabat dengan anak, kita berdialog. Jangan kita jadi raja, anak jadi mbah dalem yang diperintah-perintah, yang sungkem kepada kita. Jangan. Kita ini bersahabat dengan anak. Kita ngobrol dan berdialog dengan anak. Sehingga kalau dia itu dekat dengan kita, itu terlihat dengan nyata bahwa dia itu menerima kita, mempercayai kita. Kenapa? Karena binatang dan manusia itu sama, bawaannya curiga kepada orang lain. Wah, orang ini akan merebut ini, orang ini akan mengambil jatah saya. Itu sama pada binatang dan manusia, akan mencurigai orang yang datang kepadanya. Maka hilangkan kecurigaan itu. Hapuskan kecurigaan itu. Caranya gimana? Approach. Kita ajak ngobrol. Oh, ternyata ayah tuh enak ya. Ayah itu enak diajak ngobrolnya. Teman diskusi yang cerdas ayah itu. Ibu itu Masya Allah, saya senang banget. Yani betul-betul menyenangkan. Ringan bahasanya, menyenangkan tutur katanya, ketawa bersama. Itu approach. Tapi bukan berarti kita ngajari anak kurang ajar kepada kita. Itu yang tidak diajarkan dalam pelajaran katsayan.
Kalau ada orang tua diinjak-injak oleh anaknya dengan alasan approach, oh itu berarti bodoh, gagal itu. Kita dekat tapi hormat. Kita berwibawa tapi dekat, itu yang berhasil. Orang tua itu berwibawa tetap, dihormati tetap, tapi akrab dengan anak, dipercayai oleh anak, diterima oleh anak. Kemudian dialog jika dilakukan dengan santai dapat menghilangkan rasa asing. Yang tadinya ada jarak antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, guru dengan anak, ada jarak yang begitu jauh, jadi akrab. Kenapa? Karena ternyata Ustadz ini tidak seperti yang saya bayangkan. Ayah ini tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata enak orangnya, sangat familiar, sangat mudah menerima keadaan saya apa adanya. Sangat perhatian dan peduli kepada saya, sangat mencintai saya, sangat menyayangi saya. Nah, ini yang harus terkesan pada anak. Nah, approach itu nanti ada dua macam. Ada personal approach, ada interpersonal approach. Personal approach itu artinya pendekatan pribadi. Kita ngobrol berdua, tidak ada yang lain. Itu personal approach. Sehingga anak mudah terbuka kepada kita. Karena dia tidak perlu malu-malu. Karena dia harus mengungkapkan berbagai hal di hadapan kita. Maka ini namanya personal approach. Yani personal itu artinya pribadi, pendekatan yang pribadi, tidak di depan orang. Sedangkan interpersonal approach itu artinya pendekatan secara tidak langsung, di mana kita ingin anak itu terungkap, yani jati dirinya, perasaannya, kepribadiannya. Caranya gimana? Anak berinteraksi. Kita memperhatikan dari jauh. Kita mempelajari anak kita dengan keasliannya. Dia sedang bermain, dia sedang bergaul, dia sedang berinteraksi. Kita perhatikan sehingga kita paham, oh, anak saya itu gini sifatnya. Anak saya itu begini perasaannya, begini pribadinya. Kita kenali dari mana cara dia bermain, cara dia bergaul, cara dia bersikap kepada kawan-kawannya. Nah, itu namanya interpersonal approach. Nah, baiklah. Kita ingin lebih jauh, kita ingin simulasikan approach itu seperti apa. Yang pertama kita ingin simulasikan apa itu personal approach. Salah satu bentuk personal approach yang mudah diaplikasikan adalah dialog santai yang diwarnai dengan percandaan dan permainan. Kita bermain bersama anak, kita ngobrol dengan anak, kita bercanda dengan anak. Misalnya seorang pengasuh memperlihatkan video. Coba perhatikan video ini, lucu kan? Dia bertanya seperti itu. Anak bilang, iya sih, tapi nyebelin banget. Nah, ini kan berarti sudah terbuka. Dia menilai apa adanya di hadapan orang tuanya. Dia nilai ini bukan lucu yang lucu, tapi lucu yang nyebelin. Karena umumnya pelawak di kita itu kan
yakni menghinakan dirinya, iya atau tidak? Nama yang bagus harus dirubah menjadi nama yang jelek. Orang jadi gepeng, jadi ini nama-nama tukul, nama-nama yang seperti itu nama saja. Belum lagi nanti kalau ngomong kelihatan bodohnya, kelihatan rendahnya, dipakai jadi objek hinaan bagi kawan-kawannya, ya atau tidak? Itu kan buat bangsa kita lucu, padahal itu tidak cerdas. Seorang anak dengan jujurnya dia mengatakan, iya sih, tapi nyebelin banget. Berarti dia terbuka sama kita. Pengasuh jadi bertanya, kenapa? Nah, ingin tahu, kita ingin membaca, yakni jiwa dia seperti apa. Tuh lihat, omongannya kasar banget kan? Omongannya kasar banget kan? yakni membodoh-bodohkan orang, menghina-hina orang, tapi ternyata ngakak-ngakak. Ketawa-tawa padahal omongannya itu adalah saling menghina. Saling menghina. Contoh-contoh. Kata misalnya pelawak yang tinggi kepada pelawak yang rendah. Contohnya, semampai katanya. Apa artinya semampai? Semeter tidak sampai. Yani sedang menghina atau tidak? Menghina, tapi ngakak atau tidak? Ngakak. Lucu kan? Lucu tapi nyebelin banget. Nah, ini sebuah contoh dialog. Sebuah contoh dialog. Dialognya bisa macam-macam. Tapi yang paling penting, anak itu terbuka kepada kita. Kenapa? Ini bukti keakraban. Bahwa anak itu ternyata dengan lugas mau menilai di hadapan kita, mau terbuka kepada kita. Itu targetnya. Kemudian yang kedua adalah interpersonal approach. Simulasinya seperti apa? Di antara bentuk interpersonal approach yang mudah diaplikasikan adalah mengajak anak bermain, berinteraksi dan beraktivitas bebas sambil memperhatikan dan mengobservasi perasaan dan kepribadiannya. Jadi anak dibiarkan bermain, beraktivitas, kita melihat, memperhatikan. Ada kita bersama anak yang kita perhatikan itu. Dan kita sedang menangkap, sedang mengobservasi, sedang meneliti anak ini sesungguhnya sifatnya seperti apa. Kepribadiannya bagaimana, perasaannya bagaimana. Kita lagi observasi. Misalnya sebagai contoh, seorang pengasuh memberi satu permainan saja, sebuah bola misalnya. Dia bilang kepada anak ini, bergabunglah kamu bermain dengan mereka. Nah, dikasih satu bola, disuruh bergabung bersama kawan-kawannya. Untuk diperhatikan. Kalau anak itu ternyata egonya sudah positif, itu dia akan ajak kawan-kawannya, ayo dengan bola yang satu ini kita main bersama. Oh, berarti egonya sudah positif, mau berbagi. Tapi kalau tidak, dibawanya lari-lari, dikejar-kejar oleh kawan-kawannya, dia pertahankan, ini punya saya. Dia tidak mau mempermainkan bola itu. Dia tidak mau berbagi dengan kawan-kawannya. Kita jadi paham, oh, ini anak egonya luar biasa. Maka ini pekerjaan buat saya. Saya harus rubah ini. Ini karakter negatif. Nah, ini yang seperti ini namanya interpersonal approach. Yani kita meneliti anak dalam keadaan
berinteraksi, bermain. Nah, saya sekarang ingin mendengar dari antum. Tolong praktekkan. Ada yang mempraktekkan personal approach, ada yang mempraktekkan interpersonal approach. Silakan, bebas. Ada mikrofon, silakan. Ayo dong, kalau nggak mau praktek nanti nggak pintar-pintar. Salah tidak masalah. Boleh. Mikrofon. Saya coba dengan personal dulu. Ya. Ya ini Agus pernah mau tanya sama Antum, berapa hari ini Antum nggak pernah sholat? Sinlih kenapa? Mungkin ada hal yang perlu ada apa dan supaya bisa bantu Antum. Ya. Ya, apa jawabnya? Malas Pak Faiz. Apa malas Antum? Mungkin Anda bisa bantu apa yang bikin Anda Antum malas. Capek. Oh baik, kalau gitu mungkin Antum perlu istirahat dulu mungkin. Begitu sudah. Ya. Ya, ini salah satu bentuk ngobrol ya, dialog. Namanya apa kalau ngobrol? Personal approach. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau bikin contoh interpersonal approach. Silakan. Kok diam semua? Jangan takut salah. Salah itu bukan masalah. Namanya berlatih, ada salah, nggak apa-apa. Justru dengan salah itu nanti saya tegur. Ya, silakan. Itu ada. Begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa kelihatan nggak, Pak? Iya, silakan. Sebetulnya anak itu punya pas-pas ya. Mungkin kalau masih masa balita itu gampang kita olah. Iya. Setelah menginjak sekolah, bagi menginjak masa remaja punya pas tersendiri. Biasanya itu mulai susah karena pengaruh lingkungan. Jadi ya itu tadi pendekatan personal itu memang diperlukan. Tapi kadang-kadang pendekatan itu pun juga ada penolakan karena tidak sesuai dengan keinginannya. Dan rata-rata faktanya itu demikian. Jadi kalau masih kecil, istilahnya bahwa kita umpamakan masih tingkat sampai TK maupun SD sampai kelas 4 atau kelas 5 masih bisa diatur. Kesananya ke SMP dia udah punya alam sendiri. Iya. Susah. Oh, kita dia udah punya alam, soalnya aku sudah punya ini sendiri. Nah, gitu Pak, saya. Jadi pendekatan psikologi itu bisa mengena, bisa tidak menurut saya. Iya. Nah, kita lihat di sini seorang tabi'i yang bernama Sufyan Ats-Tsauri punya ungkapan yang sangat bagus, memberi kita metode. Beliau katakan, la'ib ibnaka sab'an, ajak main anakmu 7 tahun. Artinya dari umur 0 sampai 7 tahun, metode kita mendekati anak adalah sambil bermain, mengasuh sambil bermain. Wa adibhu sab'an, dan biasakan anak
latih anak beradab 7 tahun. Artinya dari umur 7 sampai umur 14 itu kita latih anak untuk menjadi anak yang beradab. Bagaimana anak-anak itu beradab terhadap dirinya sendiri, terhadap ayahnya, terhadap ibunya, terhadap orang tua, terhadap anak-anak sebayanya. Bagaimana adab di masjid, bagaimana adab di rumah, bagaimana adab kepada tetangga, bagaimana adab saat berbicara, adab saat membaca Al-Quran, adab saat sholat. Itu diajarkan dari umur 7 sampai 14 tahun. Sebelum terlambat. Kalau sudah lewat dari 14 tahun, anak sudah merasa dirinya sudah besar, sudah dewasa, nggak mau diajari, nggak mau dilatih. Nah, maka dari umur 7 sampai 14 dilatih beradab, dibiasakan untuk menjadi manusia beradab. Kemudian wasahibhu sab'an, dan jadikan dia temanmu 7 tahun. Artinya dari umur 14 sampai umur 21, metode kita adalah menjadikan anak itu jadi kawan, jadi sahib. Kita tidak boleh jadi gurunya, menggurui dia. Kita tidak boleh menjadi pemerintahnya, yang memerintah dia. Tidak mau anak itu, inginnya apa-apa disampaikan kepada dia dengan bermusyawarah, dengan berdiskusi, sehingga dia dalam keyakinan, dia menerima dalam kepuasan, bukan dipaksa, bukan ditekan, bukan, tapi rasa suka, kesadaran, kesenangan. Nah, jadi ini contoh pelajaran dari Sufyan Ats-Tsauri. Dari 0 sampai 7 tahun apa metodenya? Bermain. Dari 7 sampai 14 tahun apa? Kita latih anak untuk beradab dalam semua keadaan, situasi, kondisi, tempat dan sebagainya. Kita biasakan, mumpung anak masih kecil, masih mudah untuk dilatih beradab. Nanti supaya kalau sudah umur 14 dia sudah mudah untuk dikasih masukan yang lain, karena anak sudah terbentuk adabnya. Nah, kemudian dari umur 14 sampai umur 21 apa metodenya? Jadikan sahabat, jadikan kawan. Kita berdialog, kita berdiskusi. Nah, kemudian bagaimana sih caranya membangun kesadaran anak supaya anak itu menerima dengan sadar? Jawabnya, anak itu harus mengerti bahwa pelajaran yang diberikan kepadanya itu kebutuhannya. Apa sih kesadaran itu? Kesadaran itu mengerti akan kebutuhan. Orang tidak sadar itu orang yang tidak mengerti kebutuhannya. Orang gila itu tidak sadar kebutuhannya. Maka orang gila sampai pun pakaiannya dia lepaskan. Dia tinggalkan makanan yang enak-enak di rumah, dia makan dari tempat sampah. Kenapa? Karena tidak mengerti akan kebutuhannya. Itu orang gila. Jadi orang yang sadar adalah orang yang mengerti akan kebutuhannya. Sehingga anak nakal itu adalah anak yang tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Sehingga semua keinginannya adalah kebutuhan, maka dia harus jadikan kenyataan. Kalau tidak, maka dia banting-banting semuanya. Dia rusak semuanya. Kenapa? Dia menganggap semua keinginannya adalah kebutuhan. Padahal keinginan itu jumlahnya tidak terhingga. Sementara kebutuhan itu sesuatu yang terbatas, sesuatu yang kita perlukan.
Nah, seperti itu. Ya, silakan. Siapa yang mau bikin contoh tentang interpersonal approach? Silakan. Ayo dong. Ibu-ibu, silakan ibu-ibu. Mic-nya mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mic-nya mati. Saya coba ya Ustaz ya. Ya, silakan. Kalau interpersonal berarti kita tidak berdialog dengan anak kita, tapi kita mengamati bagaimana anak kita bermain dengan teman-temannya, gitu Ustaz. Iya, di antara fenomenanya begitu. Ya. Jadi kita melihat bagaimana kita bermain dengan temannya. Nah, terus kelak yang ada di benak saya begini Ustaz, kalau kita sudah ngamatin, oh misalnya saya nih, oh kalau main sama temennya dia disuruh-suruh terus sama temennya, gitu kan dia, oh, kalau sama temennya dia nurut, sementara kalau sama tuanya belum begitu, gitu. Nah, Mati lagi. dialog kita ke anak kita nanti tentunya bukan personal approach, tapi jatuhnya nanti ke yang nyuruh-nyuruh itu. Iya. Maksudnya kamu kok, akhirnya kan kita, kamu disuruh-suruh terus, kamu harusnya punya, Didekatkan Bu mikrofonnya. harusnya kamu punya pendirian sendiri, kamu bisa memilih teman yang lebih baik supaya kamu bisa bergaul dengan positif, nggak hanya kamu disuruh-suruh, kamu nurutin temanmu gitu. Nah jadinya mungkin kalau jadinya nanti antara orang tua dengan anak nggak personal approach lagi ya Ustaz ya. Ya, di antara kesalahan kita Bu, itu bawel itu salah. Karena kalau bawel itu namanya ngajari Bu. Kita bukan ngajari, mengasuh. Mengasuh itu caranya memancing. Nah, jadi bikin anak yang bicara, bikin anak yang berbuat, bukan kita yang bicara. Kalau kita berbicara itu namanya mengajar. Nah, saat mengasuh itu bukan sedang mengajar. Makanya kesalahan kita, kenapa anak kita menjauh dari kita? Karena kita bawel. Jadi kalau anak kita ini menjauh, tidak betah di rumah kita, kenapa? Ibunya bawel kok. Nah itu karena ibu yang bawel, maka anak menghindar dari ibunya. Maka jangan jadi ibu yang bawel. Ibu itu harus pandai memancing anak, supaya anak itu sadar dari dirinya, sadar karena berpikir, sadar karena diajak berpikir, sadar dikarenakan mengerti masalah, sadar karena mengerti mana yang kebutuhannya, mana yang bukan kebutuhannya. Nah itu ibu itu harus pandai itu. Kalau ibu itu lagi-lagi ngajari, anak itu cuma jadi objek, itu namanya mengajar, bukan mengasuh. Pembicaraan kita sekarang ini tentang pengasuhan. Pengasuhan itu bukan pengajaran. Pengajaran itu ada waktunya. Tapi kita tidak lagi membahas tentang pengajaran. Kita lagi membahas pengasuhan. Seperti itu. Silakan. Ya. Silakan. Oh Bapak. Ini yang terbanyak yang mau diam. Ini kenapa ini? Ada fenomena diam ini. Ini kesempatan untuk antum berlatih.
Di mana? Ya, silakan. Mikrofon. Mana mikrofon tadi? Tolong dong Bu, dikeluarin mikrofonnya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pengajaran anak masa lalu. Misalkan ketika kita mengajar anak masa-masa itu ada temperamen karena kebodohan kita, jadi anak itu mungkin punya rasa sakit hati, mana perlukah kita meminta maaf kepada sang anak itu, Pak? Karena kesalahan kita mendidik karena kebodohan kita itu, karena belum paham, belum sampai waktu itu ilmu kita bagaimana cara mendidik anak dengan benar, cara mendidik anak itu bagaimana adabnya, karena kita kemauan kita mungkin sifat temperamen apa bagaimana agar anak itu menurut sama kita gitu. Karena sekarang sudah dewasa, mungkin sudah menjadi remaja itu, perlukah kita meminta maaf kepada anak itu, Pak? Ya. Orang kalau punya hutang bayar apa minta maaf, Pak? Bayar. Ya itu, bayar. Jadi jangan taruh di benak kita dikit-dikit minta maaf. Karena solusinya bukan minta maaf. Jadi seseorang itu tidak memiliki kata terlambat selama masih hidup. Karena kita dapat pelajaran dari Allah, dari Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu khawatimuhu. Sesungguhnya amalan-amalan itu adalah terakhir-terakhirnya. Makanya Al-Quran itu selalu berbicara tentang wal aqibatu, dan pada akibatnya, pada akhirnya, lit taqwa, untuk ketakwaan, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi selalu bicara soal akhirnya. Nah, manusia itu dengan sendirinya akan menjadi pemaaf. Misalnya contoh, kita salah mendidik anak saat anak itu kecil. Kemudian setelah remaja kita ingin berubah cara. Maka apakah terlambat? Tidak terlambat, Pak. Apakah perlu minta maaf? Tidak perlu minta maaf. Karena minta maaf itu akan disalahpahami oleh anak. Anak yang tidak pintar kalau mendengar orang tuanya minta maaf akan ditindas nanti orang tuanya. Akan dijajah oleh anaknya karena ayah saya minta maaf kepada saya. Tidak perlu. Rubah cara kita. Dekati dia, kita baik kepadanya, akrab kepadanya. Kalau kita sudah dapati dia sudah sadar, betul-betul dewasa, maka kita layani dia. Butuh sepeda motor, kasih. Butuh HP, kasih. Kalau sudah dewasa. Tapi kalau masih belum dewasa, masih kekanak-kanakan, jangan. Karena pelayanan itu harus di akhir. Pelayanan itu merusak anak yang bodoh. Anak yang yakni belum dewasa, kita layani dengan memberikannya fasilitas-fasilitas, itu bukan jadi baik. Anak nakal dikasih HP tambah nakal, Pak. Jaringan kenakalannya tambah luas. Anak nakal dikasih sepeda motor, nakalnya bukan di kampung kita aja, Pak, kemana-mana nanti. Yang memfasilitasinya kita, karena kita salah melayani anak yang belum sadar, belum dewasa. Jadi di saat anak kita itu kita dekati, kita berusaha untuk
yakni membuat dia menyadari kita sangat sayang banget sama dia, sangat care, perhatian, peduli kepadanya. Maka anak itu nanti akan merasa suka dan akan melupakan masa lalu, akan memaafkan dengan sendirinya. Ternyata ayah tidak seperti yang dulu. Ayah itu baik sekali. Ayah itu benar-benar sayang sama saya. Tidak perlu kita minta maaf, dia akan memaafkan. Yang penting pada akhirnya kita menyayangi dia, mengasihi dia, bersikap baik kepadanya. Begitu. Iya, silakan. Ini gimana nih interpersonal approach, belum ada yang bikin contoh ini. Akhirnya jadi PR buat pertemuan yang akan datang. Ya silakan Pak Syatari. Silakan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait interpersonal approach yang kami coba gunakan, misalnya gini, pada pagi hari kita memberikan sarapan kepada 2 orang anak, kakaknya dan adiknya. Kemudian kita perhatikan tiba-tiba si adiknya ini ambil lauk kakaknya, potong. Nah si anak ini nggak terima, jangan itu punya aku deh, kok kamu ambil semua gitu. Enggak, soalnya aku mau banyak. Kemudian kan kita orang tua memberikan anak, kalau sarapan pagi makanya jangan terlalu banyak, karena nanti kalau kebanyakan nanti kenyang, kalau sakit perut, itu nggak baik. Itu salah. Itu namanya mengajar atau mengasuh? Mengajar. Itu tidak pada tempatnya. Kita lagi berbicara tentang pengasuhan. Kita memancing dia. Caranya gini. Gimana ini? Kamu begini ini adil atau tidak? Enggak sih. Nah, itu kan sadar dia. Bagaimana seharusnya? Ya memang sih harusnya kita bagi rata, semua dapat sama. Coba teruskan. Ya belum nyampe interpersonal approach-nya. Iya, kemudian kan tadi Anda jelaskan ke adanya itu. Jangan menjelaskan, tantang. Kita memancing. Namanya pengasuhan itu bukan pengajaran, tapi kita pancing supaya anak berpikir, supaya keluar ilmunya, supaya keluar pengetahuannya, supaya egonya itu dirapihkan dari dalam dirinya sendiri. Ingat, perubahan itu tidak datang dari luar. Perubahan itu datangnya dari dalam diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Jadi berubah itu bukan kita ngajari, salah. Itu bolehlah tahapan pengajaran, tapi kita sedang ada di tahapan pengasuhan. Pengasuhan itu caranya memancing. Kita pancing anak, supaya muncul kesadarannya, muncul yakni kesiapannya untuk merubah ego negatifnya menjadi ego positif. Ya, teruskan. Mungkin karena biar contoh di masjid itu umumnya biasanya pengurus ya, melakukan satu approach kepada anak, terutama yang anak-anak pada saat masuk itu kalau gerombol ya, itu kan kelihatannya dominan untuk ada suara yang tidak baik. Nah ini kita suka lihat juga kadang-kadang. Kalau memang kita pernah lihat bahwa mereka ini bertiga atau berempat satu baris, tapi nggak ada masalah, kita biasakan nggak ada masalah. Tapi kalau kita udah sekali 2 kali, udah suara itu berbeda. Akhirnya kita bagi untuk pisah kepada jangan. Lama-lama anak-anak ini akan sadar
kedua juga anak-anak ini ya, dia akan bertingkah laku kepada teman-temannya, wah saya nggak mau dekat sama si anak karena nggak enak nanti ditegur lagi sama pengurus. Itu salah satu daripada kita personal. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Ya, kalau dalam kasus yang tadi itu, di antara interpersonal approach yang lainnya di kasus yang sama adalah misalnya begini. Kita melihat anak saat mereka itu bersama-sama, kelihatan, oh yang A bisa rapi, yang B tidak rapi. Maka yang tidak rapi kita ajak ngobrol berdua. Kita lakukan personal approach. Sementara yang baik-baik kita puji di depan mereka semuanya. Masya Allah, saya lihat fulan bagus. Tapi yang salah kita ajak berdua ngobrol. Nah, jadi kita bisa secara simultan melakukan personal approach dan interpersonal approach. Yang baik-baik tadi, yang bagus-bagus tadi kita puji di depan mereka. Itu bentuk apa? Interpersonal approach. Kita menilai saat mereka berinteraksi. Sedang yakni sholat, ternyata bagus sholatnya. Maka jangan lupa yang bagus segera dipuji. Tapi yang jelek jangan dicela di depan orang. Personal approach. Kita ajak, yuk sini. Saya punya permen. Ayo sini, buat kamu, khusus buat kamu. Maka kita ajak ngobrol berdua. Kita kasih permen sambil kita ajak ngobrol. Kenapa tadi kamu sholat begini? Apa sebabnya? Dia punya jawaban. Baik apa enggak kalau begitu? Mestinya gimana? Jangan ngajari, kamu kenapa enggak sholat kayak begini? Mestinya kan sholat kayak gini. Nah itu ngajari, salah. Itu bukan pengasuhan. Pengasuhan itu tidak boleh mengajar, karena mengasuh itu mengeluarkan yakni ego itu dari dalam diri keluar, untuk kita tata, untuk kita rapihkan di luar. Kalau ngajari akhirnya tuh anak tidak menjadi subjek, terus menjadi objek. Padahal dia yang harus merubah dirinya sendiri. Kita pancing. Kenapa kok tadi kamu seperti ini? Saya lihat kamu begini. Kenapa? Ya habis begini, habis begitu. Nah, terus yang baik gimana sih? Ya dia akan ngomong yang baik begini tentunya. Bisa nggak kamu yakni bersikap baik? Ya bisa Ustaz. Itu yakni personal approach. Seperti itu. Silakan, masih ada lagi? Cukup. Ya, baiklah. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan mensimulasikan touch, sentuhan. Kalau tadi approach, ada dua macam dan kita sudah punya gambaran ya, apa bedanya antara personal approach dengan interpersonal approach. Yang akan datang insyaallah kita akan berlatih tentang touch, yakni sentuhan. Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.